Neriglissar adalah Raja Babilonia dari dinasti Kasdim yang menggantikan mertuanya, Raja Nebukadnezar Tuggelum, dan memerintah selama 4 tahun. Meskipun masa pemerintahannya relatif singkat, ia dikenal sebagai raja yang memperkuat infrastruktur dan militer Babilonia. Neriglissar lahir dengan nama Nergal-Sharar-Usur dan kemungkinan besar bukan berasal dari garis keturunan kerajaan. Ia dikenal sebagai pejabat tinggi dan jenderal pada masa pemerintahan Nebukadnezar II, raja terbesar Babilonia. Ia menikahi putri Nebukadnezar II yang memberinya legitimasi untuk mengklaim takhta. Setelah kematian Nebukadnezar II, takhta jatuh ke putranya Amel-Marduk, Evil-Merodach, tetapi pemerintahan Amel-Marduk dianggap lemah dan korup. Pada tahun 560 sebelum Masehi, Neriglissar menggulingkan Amel-Marduk dalam kudeta dan mengambil alih kerajaan. Meskipun hanya 4 tahun, Neriglissar fokus pada 2 hal utama: ekspansi militer dan pembangunan infrastruktur. Neriglissar melanjutkan kebijakan ekspansi Nebukadnezar II dan berkonflik dengan suku-suku di wilayah timur. Kampanye terbesar yang tercatat adalah melawan kerajaan di Anatolia, Turki modern, kemungkinan melawan Kekaisaran Medes atau negara bagian Kilikia. Melanjutkan proyek infrastruktur yang dimulai oleh Nebukadnezar II, termasuk perluasan tembok Babilonia. Memperbaiki kuil dan bangunan kota, terutama kuil Marduk yang merupakan pusat keagamaan Babilonia. Memperkuat pertahanan di sepanjang sungai Efrat dan Tigris untuk mencegah serangan musuh. Neriglissar meninggal secara tiba-tiba pada tahun 556 sebelum Masehi, setelah hanya 4 tahun memerintah. Putranya yang masih sangat muda, Labashi-Marduk, naik takhta, tetapi digulingkan dalam beberapa bulan oleh Nabonidus, raja terakhir Babilonia sebelum ditaklukkan oleh Persia. Tidak setenar Nebukadnezar II, tetapi ia diakui sebagai raja yang lebih stabil daripada pendahulunya, Amel-Marduk. Perkembangan infrastruktur yang ia bangun berkontribusi pada kejayaan Babilonia sebelum kejatuhannya ke tangan Persia pada 539 sebelum Masehi. Kampanye militer dan hubungan diplomatiknya membantu mempertahankan kekuatan Babilonia di Timur Dekat. Meskipun masa pemerintahannya singkat, Neriglissar tetap menjadi bagian penting dari sejarah Babilonia sebagai penguasa yang berusaha menjaga kestabilan di tengah intrik politik dan ancaman eksternal. Raja Neriglissar adalah salah satu penguasa Babilonia dari dinasti Kasdim yang naik takhta setelah menggulingkan putra Nebukadnezar II, yaitu Amel-Marduk. Meskipun masa pemerintahannya relatif singkat, ia menerapkan beberapa kebijakan penting, terutama di bidang militer, pembangunan, dan diplomasi. Neriglissar melancarkan ekspedisi militer terhadap Kekaisaran Het di wilayah Anatolia, menyerang kota-kota di wilayah Suriah untuk memperluas pengaruh Babilonia, bertempur melawan orang-orang Kilikia di wilayah Turki modern guna mengamankan perbatasan utara Babilonia, melanjutkan proyek pembangunan Nebukadnezar II dengan memperkuat tembok-tembok kota Babylon, memperbaiki sistem kanal dan irigasi untuk mendukung pertanian, melakukan restorasi beberapa kuil dan bangunan keagamaan untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya, berusaha mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara tetangga, terutama Mesir dan Media. Tidak banyak melakukan inovasi politik, lebih berfokus pada stabilitas internal Babilonia. Kemungkinan mengamankan jalur perdagangan dengan negara-negara sekitarnya. Neriglissar meninggal setelah hanya 4 tahun berkuasa. Takhta diwarisi oleh putranya, Labashi-Marduk, tetapi ia digulingkan hanya dalam beberapa bulan, digantikan oleh Nabonidus. Secara keseluruhan, pemerintahan Neriglissar relatif stabil dengan fokus pada ekspansi militer dan penguatan infrastruktur, tetapi tidak berlangsung cukup lama untuk memberikan dampak besar dalam sejarah Babilonia. Berikut adalah kondisi Babilonia di bawah pemerintahannya.
Neriglissar mengambil alih kekuasaan setelah Labashi Marduk, yang dianggap sebagai penguasa lemah dan tidak kompeten. Ia berusaha memperkuat kerajaan dengan melakukan kampanye militer, terutama melawan Kekaisaran Media dan bangsa Kilikia di wilayah Anatolia. Keberhasilan militernya memperkuat posisi Babilonia di kawasan Timur Tengah. Neriglissar dikenal sebagai seorang pembangun yang ambisius. Ia melanjutkan proyek-proyek konstruksi besar yang diwarisi dari Raja Nebukadnezar II, termasuk perbaikan dan pengembangan kanal serta tembok kota Babilon. Peningkatan infrastruktur ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Babilonia. Babilonia tetap menjadi kekuatan utama di Timur Tengah, meskipun Persia di bawah Kaisar Kores yang agung mulai bangkit. Neriglissar mempertahankan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga untuk menjaga stabilitas wilayahnya. Neriglissar meninggal setelah hanya 4 tahun berkuasa, kemungkinan karena faktor alami. Ia digantikan oleh putranya, Labashi Marduk, yang masih muda dan tidak bertahan lama di takhta. Setelah kematiannya, Babilonia mengalami ketidakstabilan yang akhirnya mengarah pada kejatuhannya ke tangan Kekaisaran Persia pada 539 sebelum Masehi. Meskipun masa pemerintahannya singkat, Neriglissar dikenal sebagai pemimpin yang cukup berhasil dalam bidang militer dan pembangunan, tetapi gagal memastikan suksesi yang stabil bagi Babilonia. Raja Neriglissar memiliki hubungan yang cukup dinamis dengan bangsa-bangsa lain, terutama dalam konteks militer dan diplomasi. Berikut adalah beberapa hubungan utama yang ia bangun atau hadapi selama pemerintahannya. Kekaisaran Media di bawah Raja Astyages adalah salah satu kekuatan besar di wilayah Timur Dekat saat itu. Neriglissar kemungkinan menjaga hubungan netral atau cenderung defensif terhadap Media, mengingat ancaman dari Persia yang mulai bangkit. Selama pemerintahannya, Persia yang dipimpin oleh Kores, Cyrus yang agung, mulai menguat dan mengancam dominasi Babilonia. Tidak ada bukti langsung bahwa Neriglissar berperang melawan Persia, tetapi ia mungkin mulai mempersiapkan pertahanan terhadap ancaman Persia yang semakin besar. Neriglissar diketahui melakukan kampanye militer besar melawan Kilikia, sebuah wilayah di Anatolia Selatan, sekarang Turki. Kampanye ini bertujuan untuk memperluas pengaruh Babilonia dan mengamankan jalur perdagangan di kawasan Laut Tengah. Ekspansi ke Kilikia menunjukkan ambisi Neriglissar untuk memperkuat posisi Babilonia sebagai kekuatan utama di kawasan itu. Mesir, di bawah dinasti ke-26 periode Saite, memiliki hubungan kompleks dengan Babilonia. Tidak ada bukti pasti tentang interaksi langsung antara Neriglissar dan Mesir, tetapi sebelumnya, Mesir sering berseteru dengan Babilonia, terutama pada masa Nebukadnezar II. Bisa jadi, Neriglissar mempertahankan kebijakan waspada terhadap Mesir agar tidak terjadi konflik terbuka. Babilonia telah menaklukkan banyak wilayah Levant pada masa Nebukadnezar II. Neriglissar mungkin tetap mempertahankan kontrol atas wilayah ini melalui gubernur-gubernur setempat. Tidak ada pemberontakan besar yang tercatat dalam catatan sejarah selama masa pemerintahannya, yang menunjukkan bahwa wilayah Levant relatif stabil. Neriglissar cenderung fokus pada stabilitas internal dan ekspansi militer terbatas, terutama di Kilikia. Namun, pemerintahannya yang singkat tidak memberinya cukup waktu untuk membangun aliansi jangka panjang atau menghadapi ancaman Persia secara langsung. Setelah kematiannya, Babilonia semakin melemah dan akhirnya jatuh ke tangan Kores yang agung pada 539 sebelum Masehi. Raja Neriglissar adalah salah satu penguasa Babilonia dari dinasti Kasdim yang naik takhta setelah menggulingkan Labashi Marduk. Meskipun masa pemerintahannya singkat, hanya sekitar 4 tahun, ia dikenal sebagai raja yang aktif dalam kampanye militer, terutama di wilayah barat Kekaisaran Babilonia. 1. Perang melawan Kilikia, Anatolia Selatan. Lokasi: Kilikia, sekarang bagian dari Turki Selatan. Tujuan: menguasai jalur perdagangan dan mengamankan perbatasan barat Babilonia.
Kilikia pada waktu itu berada di bawah kepemimpinan Raja Apuashu. Wilayah ini merupakan daerah strategis di pesisir Laut Mediterania dan memiliki jalur perdagangan penting antara Mesopotamia dan dunia Mediterania. Babilonia kemungkinan ingin mengontrol perdagangan dan mencegah ancaman dari kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Anatolia. Neriglissar memimpin pasukan Babilonia dalam kampanye besar ke Kilikia. Babilonia melakukan serangan mendadak dan berhasil mengalahkan pasukan Kilikia. Kota-kota di Kilikia jatuh ke tangan Babilonia, dan pengaruh Babilonia semakin kuat di kawasan itu. Babilonia menang dan memperluas wilayah pengaruhnya di bagian barat. Kilikia menjadi lebih tunduk terhadap Babilonia setelah kekalahan ini. Jalur perdagangan Babilonia ke Mediterania lebih aman. Khrompanakhten II, ketegangan dengan Persia lokasi, perbatasan timur Babilonia. Tujuan, menghadapi ancaman dari kekaisaran Persia yang semakin kuat. Pada saat itu, Koresh Isirus yang agung mulai bangkit dan mengancam berbagai kerajaan di timur dekat. Persia mulai menaklukkan Media, sekutu potensial Babilonia, sehingga Babilonia harus bersiap menghadapi ancaman dari timur. Tidak ada bukti bahwa Neriglissar langsung berperang dengan Persia, tetapi ia kemungkinan mulai memperkuat pertahanan Babilonia. Ia mungkin membangun benteng dan merancang strategi untuk menghadapi ancaman Persia. Kampanye utama di masa Neriglissar adalah perang melawan Kilikia, yang berhasil memperluas pengaruh Babilonia. Ia tidak sempat berperang langsung melawan Persia, tetapi peningkatan kekuatan Persia menjadi ancaman besar bagi Babilonia setelah kematiannya. Masa pemerintahannya terlalu singkat untuk mempersiapkan Babilonia menghadapi serangan Persia yang akhirnya terjadi beberapa dekade kemudian. Setelah Neriglissar wafat, Babilonia mengalami ketidakstabilan, yang membuatnya semakin rentan terhadap ekspansi Koresh yang agung. Pada 539 sebelum Masehi, Babilonia akhirnya jatuh ke tangan Persia, menandai akhir dinasti Kasdim. Sejarawan memiliki beberapa pandangan terkait akhir hayat Raja Neriglissar, tetapi karena keterbatasan sumber sejarah, detail pasti mengenai kematiannya masih diperdebatkan. Berikut adalah beberapa poin utama yang sering dikemukakan. Banyak sejarawan percaya bahwa Neriglissar meninggal secara alami setelah memerintah selama sekitar 4 tahun. Ini didasarkan pada fakta bahwa tidak ada catatan pemberontakan besar atau kudeta selama pemerintahannya. Kematian mendadak dalam usia relatif muda mungkin disebabkan oleh penyakit atau faktor kesehatan lainnya. Berbeda dengan beberapa raja Babilonia lainnya yang digulingkan atau dibunuh, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Neriglissar dibunuh atau digulingkan. Ini menunjukkan bahwa transisi kekuasaannya berjalan relatif damai, meskipun penggantinya, putranya Labashi Marduk, kemudian digulingkan dalam waktu singkat. Setelah kematiannya, putranya Labashi Marduk naik takhta, tetapi ia masih muda dan dianggap tidak cakap. Dalam waktu kurang dari setahun, ia digulingkan oleh sekelompok bangsawan dan digantikan oleh Nabonidus, yang menjadi raja terakhir Babilonia sebelum kejatuhannya ke tangan Persia. Karena masa pemerintahannya yang singkat dan tidak adanya peristiwa besar terkait kematiannya, sejarawan tidak terlalu banyak menyoroti akhir hayatnya dibandingkan dengan raja Babilonia lainnya, seperti Nebukadnezar II atau Nabonidus. Secara umum, Neriglissar kemungkinan meninggal secara alami tanpa gejolak politik yang besar, tetapi kurangnya kepemimpinan kuat setelahnya berkontribusi pada melemahnya Babilonia. Sejarawan melihatnya sebagai penguasa transisi yang berusaha menjaga stabilitas, tetapi tidak cukup lama berkuasa untuk membuat perubahan signifikan dalam sejarah Babilonia. Berikut adalah beberapa jejak peninggalannya. Neriglissar melanjutkan proyek-proyek pembangunan yang dimulai oleh Nebukadnezar II, termasuk perbaikan kuil dan istana kerajaan. Ia memperkuat tembok-tembok kota Babylon yang saat itu menjadi pusat peradaban Mesopotamia. Ia mengembangkan sistem kanal dan irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perdagangan di Babilonia.
para arkeolog telah menemukan sisa-sisa istana yang diyakini sebagai bagian dari kompleks kerajaan yang dibangun atau diperluas oleh Neriglissar. Beberapa batu bata bertuliskan namanya telah ditemukan di reruntuhan Babylon, yang mengonfirmasi keterlibatannya dalam proyek konstruksi. Beberapa prasasti cuneiform yang mencantumkan nama Neriglissar telah ditemukan, memberikan bukti administratif dan sejarah tentang pemerintahannya. Teks-teks ini mencatat transaksi ekonomi serta beberapa proyek pembangunan yang ia lakukan. Dokumen perdagangan dan administrasi. Ada bukti bahwa Neriglissar aktif dalam perdagangan internasional, terutama dengan wilayah Laut Tengah dan Anatolia. Catatan ekonomi dari masa pemerintahannya menunjukkan bahwa Babilonia masih menjadi pusat perdagangan yang penting. Neriglissar melakukan ekspedisi militer ke Kilikia, Anatolia Selatan, yang mungkin meninggalkan beberapa jejak berupa benteng atau peninggalan arkeologis terkait dengan ekspansi Babilonia di wilayah tersebut. Namun, karena kekuasaannya singkat, dampak ekspansi ini tidak bertahan lama. Peninggalan fisik Neriglissar tidak sebanyak pendahulunya seperti Nebukadnezar Segula, tetapi ia tetap memberikan kontribusi terhadap pembangunan Babylon dan stabilitas ekonominya. Beberapa tembok kota, sistem irigasi, serta prasasti dan tablet ekonomi dari masanya masih menjadi bukti keberadaannya sebagai Raja Babilonia.